Oke, kembali lagi dalam podcast yang ditunggu-tunggu sama anak-anak milenial kali ini. Cacet aja. Yaitu adalah milenial baper. Oke. Nah, yo. Hari ini yang suka dengan apa namanya? Dangdut? Nah, bukan dangdut, tapi lebih tepatnya apa ya? Bossa Nova. Bossa Nova. Kok nggak lucu ya? Oke, hari ini kita punya Welcome to my paradise. Gila. Itu apa itu? SID kan? Bukan, Stephen. Stephen. Leonel Stephen kalau bercanda. Okay. Nah, kita akan ngebahas tentang dunia reggae dan narasumber kali ini kita juga puji Tuhan dapat narasumber yang tidak biasa. Tidak biasa. Dia seorang gitaris. Suka reggae tapi dia punya band yang cukup besar, punya banyak masa, seluruh penjajah Indonesia ya. Iya, jadi kalau misalkan band-band zaman sekarang kalau belum punya masa ya jangan berharap jadi band lah ya. Ya betul. Punya band harus punya masa. Iya, harus punya masa karena promotor lebih tertarik sama anda yang punya masa daripada yang masih bawain lagunya Dewa Angin di 17-an. Nah, itu lagi. Nah seru nih Kak Ino, banyak orang berpikir anak musik apalagi kategori reggae, ya kan? Pasti wah melakukan hal-hal yang aneh-aneh nih, apalagi dunia perdaunan, ya kan? Gitu. Nah tetapi yang alami aja ya bro, daripada yang kimia, mendingan yang alami kalau bahasa itu gitu. Dan so spesial banget nih kita dapetin seorang musisi, seorang yang masih terus berjalan dalam dunia kereggaean dan sering manggung juga, masih sering manggung walaupun pandemi ya. Pandemi ya. Tetapi juga yang lucu dan aneh dan puji Tuhan, dia juga melayani Tuhan di sebuah gereja. Wow, itu yang keren. Itu yang ngangkat. Orang biasanya kalau udah reggae, ngisep daun, belum tentu mau melayani. Iya, visi misinya. Iya, misi foya. Jadi foya. Nah, gitu. Tapi ini kita dapat narasumber yang bandnya bukan band yang sembarangan, bukan band yang band sekedar manggung di 17-an, tapi dia punya masa yang ribuan dan tetap bisa melayani di sebuah gereja ya. Iya. Gitu. Langsung gas saja. GBI. Betul. Gitu. Oke, langsung gas ya. Narasumber kita adalah Kak Chris. Yoman, welcome. Shalom semua. Lo nggak bawa ganja kan bro? Oke Chris. Beno besar di reggae. Sebutin dulu kali nama bandnya. Ya. Sebutin nama band. Nama band gue tuh Gangsta Rasta. Oke, posisi lo apa? Posisi apa? Apa lo cuma gulung kabel? Dulu gulung kabel. Dulu gulung kabel. Iya. Ada peningkatan, sekarang gue main gitar. Oke. Bukan ini kan, bukan apa namanya? Edisional kan? Dulunya memang adisional. Oh, edisional. Sekarang ini ya udah. Anggota ya? Anggota. Oke, Chris, sedikit lah ceritain ke Gangsta Rasta yang mungkin kalau anak reggae udah pasti anak reggae udah pasti tahu nih. Mungkin ada anak yang baru musisi baru nih gitu. Kita yang Gangsta Rasta, profilnya sedikit lah. Ya sedikit profil tentang Gangsta Rasta. Dulu gue suka reggae kan, tapi cuma punya band reggae yang cuma bikin aja deh gitu dulu gitu. Maksudnya cuma nonton setiap ada acara di mana gue pasti datang tuh. Kalau yang HTM berapa gue pasti datang masuk bayar HTM. Kalau hari ini nih biasanya anak-anak yang ya banyak dari reggae gitu, reggaeman gitu datang. Mereka nggak mau bayar ATM nih, itu yang jangan sampai kayak gitu lah. Maksudnya malu juga. Gue aja dulu sebelum jadi apa-apa gitu. Ya sekarang juga bukan apa-apa sih. Ya udah masuk bayar ATM gitu. Ya pokoknya dari awal gue nonton, akhirnya gue ngefans sama band ini sih sebenarnya. Sama Gangsta Rasta ini gitu. Pernah satu kali gue main di MU Cafe, ada di daerah Jakarta Selatan ya. MU Cafe lah pokoknya. Terus gue manggung di sana, vokalisnya nonton nih. Vokalisnya si Gangsta Rasta ini ya. Kita seneng banget pendiri bandnya. Gue juga ngefans sama band ini kan. Akhirnya udah singkat cerita dia cuma nonton aja, kita ketemu say hello gitu, ada foto-foto biasalah buat sosial media. Udah hilang lagi nih. Gue tetap jalan sama band gue yang lama. Gangsta Rasta tetap jalan gitu ya. Masih tetap kayak gitu-gitu aja. Terus singkat cerita band gue pada mental-mental nih. Ada yang kerja. Band nama ya. Ada yang
seriusin ini, kayaknya gue nggak di band deh gitu. Ada yang musiman ya, ngeband musiman ya. Ada yang gara-gara cewek pecah. Udah biasa sih begitu ya gitu. Dosa musisi ya. Nah, mendingan gak usah pakai cewek-cewek lah di dalam. Kalau nggak bisa komitmen ya maksudnya. Akhirnya udah tinggal gue sendirian nih. Oke. Pada waktu itu di umur gue menjelang 20 tahun gue bilang sama Tuhan gini, Tuhan kalau emang Tuhan restuin aku di musik, tolong kasih jalannya deh. Ya. Dulu kan rambut gue masih panjang seminggang. Gimbal loh. Oh iya, sebelumnya sepaha. Itu udah. Itu potong-potong aja sih. Itu udah reggae banget deh. Rawatnya susah sih. Iya. Itu kalau shampoan habis 1 botol ya. Setengah lah. Dulu ya. Panjang. Enggak, gue tahu almarhum Steven tuh kalau di shampoan itu waktu itu ada beritanya tuh dia bisa habis tuh 1 botol kayak 1 botol clear. Kalau shampoan? Gitu. Iya, kalau sekali shampoan. Itu gokil sih. Itu sampoannya tiap hari nggak sih? Enggak ya? Kayak seminggu sekali. Kalau setiap hari jadi member aja nih. Biar dapat voucher ya. Endorse tuh keren banget. 3 hari sekali lah kalau keramas. Yang sebotol kayak gitu vokalis gua kan sampai sebetis dulu rambutnya. Sebetis. Dan itu ya lumayan PR. Ya beruntungnya puji Tuhannya dia punya istri nih yang nyampoin kalau dia waduh. Istrinya aman sih nyampoin, tapi gue yang puyeng tangan gue kan.Gue sebagai dokter gimbal juga nih, jadi ngerapin rambut. Iya, dokter gimbal. Gue rapin rambut. Oh iya, for info, lo juga buka ini ya, apa sih? Gue juga buka kayak tau Chris, di mana Chris? Salon dreadlock gitu lah, pokoknya mau cornrow, mau dreadbox gitu. Nah, mau sambung rambut juga bisa, cuma masih door to door aja sih. Ya, oh iya. Masih indie lah ya. Iya. Terus tadi lo kan lanjutin tuh lo ketemu akhirnya ngilang semuanya pada cabut terus. Akhirnya ya gue berdoa sama Tuhan kayak gitu. Udah menjelang di bulan ulang tahun gue nih, Tuhan kalau Tuhan restuin aku di musik, tolong kasih jalannya. Kalau enggak, aku potong rambut, aku coba kerja deh. Cari jalan lain gitu kan. Karena teman-teman gue udah ninggalin gue semua tinggal gue sendiri. Nah, singkat cerita ada almarhum teman gue. Dia baru meninggal bulan lalu lah. Nah, dia tuh orang konter di Fatmawati. Kebetulan vokalis Gangsta Rasta ini handphonenya rusak. Nah, ketemulah sama dia nih. Ketemu sama temen gue ini, namanya Acong gitu. Ketemu sama si Acong ini. Terus sambil benerin, handphone gue rusak. Lalu curhat lah vokalisnya, gue butuh gitaris nih, Cong. Lo ada nggak teman gitaris? Ada si Chris. Dari situ tiba-tiba berapa hari kemudian gue ditelepon, ya kan, suaranya ngebas banget. Gue kira nih Baby Romeo apa siapa nih. Suara vokalis gue emang ngebas banget. Udah gitu, wah siapa nih? Ternyata gue Bang Emil Chris gini Gangsta Rasta. Gue shock dong, maksudnya ini band yang gue ngefans, maksudnya parah men. Iya. Iya, lu pasti kaget tuh ya. Iya, gue garis keras juga nih fans sama band ini. Gitu. Keren juga kan. Dan akhirnya abang minta tolong nih Chris, maksudnya gitarisnya nggak ada, gitaris gue baru cabut gitu. Kayak dia curhat, oke kita latihan nih, mulai latihan, akhirnya latihan, terus gue nggak dikabarin lagi berapa lama. Tiba-tiba sempat latihan tapi ya? Sempat latihan, dikasih kaset, kasih CD, materi-materi lagu dia. Dikasih kaset, udah kasih CD, akhirnya latihan beberapa kali, tapi gue lihat di sosial media Gangsta tuh manggung dengan gitaris yang udah ada gitu. Yang udah ada. Oh mungkin ini belum jalan dari Tuhan nih. Gue sih masih pede aja gitu. Shock juga tuh ya. Shock gitu. Cuman gue nggak mau gimana ya, maksudnya menyesali diri. Udah lah kalau ini bukan jalan gue ya udah. Tuhan kasih yang terbaik lah, gue percaya itu sih. Tapi akhirnya singkat cerita gitarisnya ini bikin kayak, bukan bikin sih, ya punya skandal gitu lah. Salah satu gitarisnya ini jadi pacaran sama fansnya Gangsta dan ya aneh-aneh lah gitu. Nah ceweknya ini nyanyi di sosial media Gangsta. Dan itu hancur banget sih, bener-bener. Gue tahu ceritanya belakangan. Sampai akhirnya gue ditelepon lagi. Ditelepon latihan, itu udah manggung langsung. Gue berangkat waktu itu main di Wonosobo. Langsung keluar daerah gitu, langsung main. Wah kirain ini tester lagi nih, ternyata puji Tuhan gitu di jalan dari situ. Baru gue gabung gitu dari 2008 lah, masih adisional sampai di tahun 2010 baru diangkat jadi personil. Gitu. 2010 angkat personil. Yep.
Sebelumnya adisional. Iya. Dan itu masih di proses Tuhan lah masih. Karena gue di situ duit gue tuh dikentitin sama manajer gue yang lama kan. Akhirnya harusnya tuh gue gajian cuma bisa 600-800 ribu. Di zaman itu lumayan gede lah ya maksudnya. 600 sampai 800 ribu. Tapi gue 2 tahun itu gaji gue 100 ribu, 150. Dan manajer gue yang lama tuh, ini orang nyabu mulu. Nyabu kan gue tahu loh maksudnya teman-teman gue di lingkungan itu dan gue tahu harganya gitu. Ini nggak murah gitu. Ini orang kayaknya nggak kaya amat tapi nyabu mulu. Ternyata duit gue dimakanin. Tapi ya sebagian dari proses lah perjalanan kehidupan gue ucap syukur. Akhirnya gajian normal pada saat gue sudah jadi personil dan gue pegang itu di amplop, masih amplop dulu, nggak transfer. Belum blue box ya? Belum blue box. Gue buka, gue nangis, maksudnya gue ngucap syukur nih, ternyata sekian nih, maksudnya wah lumayan lah gitu. Akhirnya 2010 gue gabung sama Gangsta Rasta. Resmi. Ditaruh ke official juga kan, bahwa Chris sudah jadi personil kita. Di 2010. Jadi prinsipnya sebenarnya gini, kalau emang udah dari Tuhan, bagaimanapun juga pasti akan balik. Iya, benar-benar. Tapi kalau bukan daripada Tuhan, sebagaimanapun kita tahan ya pergi aja. Gitu. Nah, oke. Ini kan biasanya nih kalau misalkan di apa namanya di reggae ya, kita nggak bisa pungkiri lah. Nggak bisa tutup mata ya. Iya, dan bahkan reggae juga apa namanya, yang musik-musik reggae terkadang juga memblow up benar-benar kayak daun ganja. Ya kan. Nah, lo apakah mengalami kehidupan itu di apa namanya di musik reggae ini? Kalau sampai ngeganja sih enggak ya, maksudnya gue tahu narkoba dari teman-teman sekitar gue gitu, teman-teman dekat gue gini gitu. Terus tapi yang paling teman-teman dekat berarti mungkin lu bandel sebelum lu masuk reggae dong jatuhnya. Sebelum gue masuk reggae kayak dulu mungkin kalau gue kan dulu pernah cerita tentang kehidupan gue dulu dari zaman dulu udah bandel gitu loh, dari zaman SMP bahkan udah ikut tawuran. Ini yang salah satu yang ngajarin saya tawuran ya. Jadi kalau teman-teman ya nih lihat ini guru saya tawuran. Enggak lah bercanda. Kalau sekarang lagi viral katak. Kau ini apa ini? Inoy Apem. Nah lu gimana? Apakah dari dulu emang lu punya bisa lo kayak ini bisa ceritain mungkin kalau gue tuh anak rumahan ya, maksudnya jadi di keluarga gue tuh punya sisi hitam dan putih. Gue dua orang bersaudara. Abang gue udah almarhum, meninggalkan narkoba. Jadi kelakuan baik tuh enggak, gue bukan menyombongkan diri gue, tapi ini nih realitanya yang baik-baik tuh di gue nih. Tapi yang buruk-buruk nih abang gue semua yang ngelakuin nih. Semua narkoba apapun dia udah cobain gitu. Dan gue tahu narkoba salah satunya dari dia, bukan gue pakai, tapi gue ngelihat dia gitu. Pakainya gini, ini apa nih, ini apa. Tapi sampai akhirnya, sampai ngeliat bisa ngerti gitu ya? Mau gimana lagi? Gue lihat tiap hari dia pakai. Orang tua bokap nyokap tahu? Bokap nyokap tahu, cuman nggak tahu sih, tapi dia ngumpet-ngumpet aja kan. Cuman lo tahu gitu. Kalau gue tahu, bener-bener real tahu, gue lihat gitu. Kadang-kadang dia naruh di mana, ketemu sama gue barangnya gitu. Terakhir ada kejadian yang lucu. Dia kan juga pakai sabu. Jadi pas dia nyabu, dia taruh bongnya tuh di loteng. Nah kebetulan loteng gue bocor kan. Bokap gue naik nih ke atas. Tiba-tiba ada teriakan ya kan. Terus manggil gue. Tapi bokap gue tahu, bukan gue gitu. Ini siapa nih? Gue udah tahu, ini abang gue kan. Ya nggak tahu pak. Akhirnya, wah bener-bener nih pasti nih si ini nih. Abang gue disebutin lah. Wah, gue langsung waduh shock juga nih. Waduh ketahuan juga. Akhirnya gue cepuin dong. Lu baliknya agak subuhan aja, ntar gue bukain pintu subuh-subuh. Bohong lu ketemu, ya gimana? Udah lu tenang aja gitu. Tapi gue belajar apa ya dari abang gue? Belajar menerima orang apa adanya sih gitu. Jadi abang gue nggak takut sama nyokap gue, apalagi bokap gue, dia sering berantem. Tapi dia bisa takut sama gue gitu. Bukannya gimana ya? Gue juga kaget sih kenapa dia takut sama gue gitu. Tapi pada saat nyokap gue kan kayak, wah lu gini. Bokap kan, lu begini. Sampai gue, udah lu
Udah, lu pasti bisa ini. Ada penerimaan di dalam gue gitu buat dia, jadi dia nyaman aja gitu. Sampai akhirnya gue terimain, tapi gue udah mulai kerasin nih dia, gue kerasin ya kan. Akhirnya lu nggak bisa pakai ginian terus gitu, lu nggak bisa pakai di rumah. Akhirnya gue kerasin, nemu ganja, gue taruh di kloset, gue siram air. Setiap gue ini, terus dia mondar mandir, gue tahu dia lagi nyari itu kan, barangnya dia. Chris, lu ngeliat titipan temen gue nggak? Orang kalau yang udah bener-bener edik kayak gitu kan, ngebohongnya. Mungkin kalau sekarang, just tip temen gue nggak? Pasti kayak gitu. Baru COD nih. Pasti kayak gitu. Kalau sekarang kan berantem gara-gara, berebut cewek lu. Iya. Kalau dulu abang gue berantem gara-gara pelit banget lu ya. Kemarin gue bagi ganja, kok lu nggak bagi gue sekarang? Berantemnya gara-gara narkoba. Astaga. Ya, tapi ya udah, singkat cerita, gue kenal narkoba dari abang gue. Dia meninggal tahun 2017 lah antara itu. Karena dia punya liver. Terakhir dia punya lingkungan yang dia cuma datang doang gitu. Teman-temannya orang kaya, pemakai semua. Dia datang, dia pakai gitu. Dia kan musisi juga, main reguler gitu. Tapi gue bilang sama dia, lu berkat dari Tuhan, ini berkat bener-bener berkat dari Tuhan nih, lu pakai buat narkoba. Dia ngomong dong, ini duit yang dari job gue nggak pakai sama sekali. Nih lu lihat nih WhatsApp-nya. Jadi gue lihat WhatsApp-nya. Lu datang aja Cok, tinggal pakai gitu-gitu kan. Akhirnya, wah, gue makin galau juga. Gimana caranya topnya nih? Akhirnya gitu kan. Udah. Akhirnya pakai terus. Sebelum dia pulang nih, ya masih sehat, tapi udah mulai sakit gara-gara dia punya penyakit mah, akhirnya jadi liver. Kan udah lama, ya lu tau lah, maksudnya kalau orang nyabu nggak bakal mau makan kan. Dia punya liver gitu, yang akut, dan itu ya bom waktu sih. Jadi bom waktu gitu bagi dia gitu. Karena pantas kurus-kurus ya? Ada juga yang gemuk. Berarti kita kagak mungkin nyabu nu ya? Ada juga. Lo nggak inget temen kita dia nyimeng tiap hari gemuk akhirnya. Kalau itu ya. Itu cocok nggak cocok sih. Oh itu ya. Nih gak? Nah, ya itu akhirnya gue ingat banget gue main di Inbox waktu itu masih promo gitulah, main di Inbox. Dia udah sakit tuh, dan anehnya karena dia kepahitan sama pengerja di gereja. Dulu ada ketua youth gitulah di salah satu gereja gue yang lama. Ketua youthnya ya pakaian abang gue tuh kayak gimana gitu, maksudnya kayak urakan lah gitu. Terus dan terima gitu. Sebenarnya cuma diomongin doang, besok kalau ke gereja harus coba tolong pakai gini. Cuman dia kepahitan lah gitu di situ. Jadi kayak baper gitu ya. Baper, maksudnya lu kok begini. Iya, lu nggak nerima gue gitu. Dan orang yang kayak gitu kan kita susah jelasinnya gitu. Kalau dia udah enggak gitu. Iya. Dan dari mulai saat itu gue susah ajak dia ke gereja gitu. Susah. Itu dan pelajaran berharga tuh. Sampai dia bilang, so suci lah orang-orang pengerja gitu. Sampai dia bilang kayak gitu. Iya. Gue juga gimana caranya ya? Gue cuma doain aja udah. Doain. Udah. Pada saat itu ya udah. Akhirnya pas dia mau meninggal nih, sakit-sakitan di rumah. Sebelum sakit. Dan itu gue shock banget sih, ke gereja yuk. Dan dia bilang ayo. Gue shock langsung, tumben nih anak mau ke gereja gitu. Kebetulan gue di Kamboja kan dulu. Iya. Akhirnya dari gereja gue yang lama gue pindah ke Kamboja, di sini. Pokoknya gimbal berdua tuh, gue sama abang gue. Gue tahu Chris. Duduk depan nih. Gue tahu duduk paling depan, bener no. Duduk depan sebelah kanan. Paling kanan. Gue tahu dia banget. Duduk paling depan sebelah kanan. Kalau dia joget gini-gini doang. Iya. Gue tahu tuh jogetnya ke depan belakang gitu kan. Iya. Dan pada saat itu gue ajak dia ke situ, ke gereja. Gue ya nikmatin hadirat Tuhan. Dia nangis sekejar-kejarnya, gue juga jadi nggak kusuk gue dengerin khotbah. Maksudnya dengerin penyembahan gitu. Nih orang kok bisa nangis gini ya? Ada apa gitu? Gue belum tahu dia mau pulang kan. Dan gue nangis, dia sebelah kiri gue. Air mata gue tuh cuma di sebelah kiri gue, dan itu air mata nggak netes sekali gitu, tapi gitu. Turun bener-bener turun, tapi sebelah kiri doang, kayak ada hadirat Tuhan kencang banget di dia, kayak nyiprat ke gue aja gitu, sebelah aja gitu. Terus minggu depannya dia sebelah kanan gue, di kanan doang gue nangisnya gitu.
kok bisa gini ya gitu, sampai aneh banget sih gue. Tapi akhirnya pas dia mau udah parah banget, udah akut banget, bilang ke nyokap gue juga kan, udah deh tenang aja, kalau abang pulang masih ada adik kok yang jagain keluarga ini, tenang aja mah, gitu-gitu kan. Ngomong apaan sih lu, gitu-gitu. Udah hari H-nya nih dia mau pulang, itu perutnya tuh kayak apa ya, kayak ada yang pecah gitu, jadi perutnya tuh keras. Kayak apa ya, pencernaannya ada yang pecah lah gitu, jadi keras dan gede gitu, itu udah kayak batu sih. Gue pegang, gue shock banget kenapa bisa kayak gini, dan dia nggak bilang ke gue gitu, maksudnya gue pikir itu biasa-biasa aja. Udah gue bilang kayak gitu, udah mau bawa ke rumah sakit, Tuhan kencang banget bilang ke gue, penyembahan, sembah aku. Wah, gue pas baru Tuhan bilang sekali, apaan sih orang mau bawa ke rumah sakit kok sembah aku nih, nggak jelas juga nih. Tapi pas kedua gue langsung connect, tak. Wah enggak, udah. Gue ambil gitar, kita penyembahan. Di situ ada gue, nyokap gue, terus tante gue sama dia kan. Selesai penyembahan, kita penyembahan. Dia nggak nyanyi sedikit pun. Dia cuma minta ampun dari awal. Ampuni aku Tuhan, dari awal sampai terakhir penyembahan. Itu nggak nyampe 5 menit sih. Akhirnya selesai penyembahan, dia minta maaf sama gue, meluk gue, nyokap, terus tante gue minta maaf. Ayo kita ke rumah sakit, dia diri, tumbang. Langsung udah kolaps lah situ. Dia udah merem, terus tinggal mata yang putih aja gitu. Udah nggak sadar. Mata yang putih udah nggak sadar. Gue bawa ke rumah sakit dekat rumah, harus dirujuk ke rumah sakit yang besar kan. Udah di ambulan, gue peluk dia tuh. Nggak, lu pasti bisa. Dalam keadaan shock, gue tetap muatin dia, lu pasti bisa. Gue peluk, dia mendusin, dia cuma bilang, gue udah nggak kuat Chris. Terus dia tarik nafas panjang, dia buang, kira udah nggak ada. Tapi perasaan gue namanya manusia ya, maksudnya apalagi kita satu saudaraan, pasti ini masih ada nih, masih mau berjuang lah gitu ya. Sampai ke rumah sakit, turun rumah sakit, dicek nadinya mau udah nggak ada gitu. Dan itu pengalaman pengalaman terbesar dalam kehidupan gue tentang narkoba ini gitu. Jadi pada saat gue masuk ke dunia musik, ketemunya kan yang narkoba lagi. Akhirnya gue punya sahabat-sahabat, akhirnya jadi sahabat gitu. Teman-teman gue yang deket gue dulunya kan, dia kayak apa ya, gue nggak mau kehilangan orang lagi nih yang kayak abang gue gitu. Meskipun bukan darah daging gue gitu, tapi gue nggak, lu mesti selamat nih. Gimana caranya gue nyelamatin lo gitu, karena abang gue udah lewat nih. Tapi endingnya sih puji Tuhan ya, maksudnya endingnya Tuhan punya rencana baik ya. Endingnya di akhir ketika dia fight sama orang gereja, dia mau gereja cuy, ya kan? Dan puji Tuhan ngalamin hadirat Tuhan ya di gereja ini, tempat ini gitu. Akhirnya udah masuk dunia musik. Happy ending banget sih kalau dia, meskipun di umurnya 28 tahun udah di Tuhan. Sangat muda sekali Chris. Dan itu ngebekas di gua. Akhirnya banyak orang-orang yang kayak dia gitu. Misalkan kalau zaman sekarang ya, nih narkoba nggak usah, jauhin aja gitu. Apaan sih stylenya begini, pakai anting gini. Banyak orang yang nggak semua bisa masuk ke ranahnya mereka gitu. Nah karena gue udah terbiasa dengan dia, Tuhan bawa gue terbiasa dengan dia, ngalamin orang yang kayak gini nih gitu. Sangkanya gitu. Gini. Akhirnya gue terbiasa untuk teman-teman gue di sekitar gue yang khususnya yang sama nih. Emang nggak jauh beda sih. Struggle-nya sama lah gitu ya. Gue kira juga cuma pakai, ujung-ujungnya ternyata bandar dong. Dan gue sering main ke tempat dia lagi, pantesan. Udah nih, kita habis nongkrong gitu. Ya puji Tuhannya gue cuma nongkrong aja gitu. Jadi kalau teman gue bingung nih nongkrong sama lu. Kita minum, kita ini. Gue beliin lu apaan? Jadi akhirnya mereka tahu pada saat kita nongkrong, ntar tuh datang tuh yang teh kotak, yang Sprite, yang Fanta, permen, itu yang gue makanin, mereka minum aja gitu. Biasanya kan gitu tuh, paling susah kan nolak kalau teman udah, kita kan udah lama nih nggak ketemu, jelas, cheers dulu lah gitu. Gue cuma bilang, lu minum aja, tapi ya ini gue begini gitu. Gue masih bisa asik kok, gue nggak minum juga gue masih tetap bisa asik. Akhirnya kayak gitu-gitu. Nah teman-teman gue banyak nih, gue juga pernah punya temen yang jalan sama gue tuh bawa barang mulu, no. Waduh, maksudnya
gue punya keluarga di rumah nih, ya kan? Iya. Biarpun ketangkap gue nggak pakai, tapi pada saat gue boncengan naik motor, misalkan bareng sama dia, kena juga pasti. Ya kena, maksudnya nggak sekali 2 kali lah kasus kayak gitu. Jadi gue ke acara dia bawa barang gitu kan, akhirnya ada 3 orang teman gue, sahabat gue lah, tahun baru gue rapatin nih. Gue bilang sama mereka gini, gue kan nganggap lo saudara nih semua. Kalau lo nganggap gue sampah, ya kita selesai temenan sampai di sini aja. Kita share aja deh lewat WhatsApp. Lu kok marah-marah sih Chris, kata dia. Ini tahun baru nih gini-gini. Enggak, tapi lo udah berlebihan, gue bilang gitu. Karena lo bawa barang setiap kita ke acara nih. Itu mengancam gue punya keluarga. Gue punya masa depan di band gue gitu. Itu kan ngancurin banget. Maksudnya, ya masuk juga bukan setahun. Kita bawa papirnya aja udah berapa tahun. Repot banget lah bawa papir itu. Papirnya aja udah ada hukumnya, undang-undangnya gitu. Papir ada hukumnya ya sekarang? Ada. Nah, kalau ada orang yang bikin rokok buatan gitu, isi tembakau, papirnya itu kena tuh. Gua nggak tahu deh papir yang kayak gimana ya. Maksudnya dari kepolisian gua pernah lihat nggak ada cukainya atau apa, nggak tahu ngerti. Nah, gua nggak paham deh. Tapi kan udah pernah ada juga tuh kasus karena bawa papirnya jadi kena gitu-gitu. Kalau sekarang ya banyak juga, gue nggak ngerti deh. Ya, kayak gitulah gue rapatin. Ya akhirnya mereka berubah dengan sendirinya gitu. Terus kalau gue kayak guru BP-nya mereka aja gitu, buset langsung ngumpetin apa gitu. Jadi bukannya gila hormat sih maksudnya, ya kita mesti aman nih gitu. Gue dulu pernah tuh Chris kejadian keo nih. Gue tahu tempat kita dulu ya kan, itu semuanya ketangkap semua narkoba. Nah gue pernah nih Chris, gue pengen nongkrong kan, waktu masih sekolah tuh, udah sekolah nongkrong. Pas gue mau nongkrong, nyokap gue suruh gue beli gitu, tempatnya jauh, jadi gue beli dulu kan. Terus ini disuruh nyokap ke warung atau gimana? Bukan ke warung itu, gue lupa kemana gitu. Dan itu jauh gitu, dan gue butuh waktu lama. Akhirnya gue pergi dulu, suruh nyokap kan. Pas gue nongkrong, digerebek semua tuh. Pas gue dateng, udah selesai digerebek orang. Bayangin kalau gue kagak disuruh nyokap, gue padahal agak make, gue gak suka itu dari dulu. Tapi kan gue harus tangkap itu dia tuh, yang ribetnya kayak gitu tuh. Kita nggak make, kena juga. Berarti gini, dengan kata lain lo ketika lo di Gangsta Rasta atau lo udah bergelut di dunia reggae, lo tuh nggak sentuh sama sekali itu barang? Enggak. Kalau narkoba enggak ya gitu? Jadi orang tuh bilangnya bullshit lo Chris gitu. Tapi orang yang kenal gua akan belain gua karena dia tahu gua gitu. Oke. Nggak, berarti kita harus lurusin nih bro. Yang bergimbal belum tentu nge-weed. Benar. Belum tentu drugs gitu kan. Belum tentu drugs. Ya kan? Karena orang berpikir nge-gimbal udah pasti nge-weed loh. Iya kan? Ternyata gimbal itu cuma kayak ya kita happy dengan gaya kita. Kayak misalkan lo undercut, lo happy, lo taper, lo happy, terserah, lo mau kontrol whatever. Tapi tidak menggambarkan orang itu negatif harus. Iya benar. Ya? Walaupun pakai bajunya daun-daun ya. Benar. Tapi nggak belum tentu dia ngedaun juga ya kan. Ya betul daunnya daun singkong pak. Iya. Ya berarti kita harus bahwa ternyata ini keren banget sih Chris dengan dia masuk ke dunia yang identik dengan hal-hal yang demikian, tetapi dia malah bawa perubahan. Iya. Ya kan pertama dari abangnya, dari mungkin teman-temannya bisa dirapatin. Banyak orang-orang hari-hari ini bro, yang gue lihat nih. Banyak orang-orang mengandung dosa pasif. Ya kan dosa pasif itu gini, kalau dosa aktif adalah dosa yang kita buat sendiri nih. Ya kan, kalau dosa pasif adalah kita tahu nih orang salah, kita tahu orang ini bikin hal yang tidak benar, tapi kita diemin. Nah itu dosa pasif. Nah itu dosa pasif yang pertama dilakukan oleh Adam dan Hawa, dan lo gue bilang keren sih bro. Lo bisa bawa perubahan, lo kayak nggak takut dijauhin sama temen lo. Iya. Ya kan, lo bisa rapatin sama temen lo yang bawa barang. Karena yang gue tahu kalau orang tuh narkoba sama seks hampir sama ya bro. Iya. Kalau udah nuntut ya harus jadi gitu. Benar. Makanya lo bisa pakai dengan kekeluargaan kayak gitu, lo bisa negur orang dan ada perubahan, lo keren banget. Situ. Keren. Iya. Dan jadi bisa dibilang narkoba nggak sentuh ya. Karena udah sendiri dengan mata kepala sendiri sampai ya tabang lo kayak gitu ya. Nah, tetapi di dalam jadi musisi di band, lo pasti manggung keluar kota, ya kan? Manggung di mana-mana dan punya fans yang loyal ya. Dan yang gue tahu kalau manggung juga nggak mungkin 100 orang lu manggung. Saya pasti kan ribuan pasti ada lah. Ribuan gitu. Nah, ada nggak sih selain narkoba nih, ya kan? Selain narkoba, ada nggak sih kebanggaan-kebanggaan yang lain gitu? Sebelum lo
mengenal Tuhan lebih dalam gitu. Atau lebih tepatnya gini, lu jatuhnya di mana lah? Iya. Jadi karena gue di narkoba nggak jatuh, ada satu tempat yang si jahat tahu gue kelemahan gue nih. Gitu. Akhirnya karena masuk Gangsta tuh memang band gede, bandnya udah gede dari 2001, dia dari 2001. Kita nggak salahin bandnya nih ya. Nggak salahin, nggak. Kita pribadi aja. Kan karena dosa itu personal kan. Kita ditawarin dosa, ya mau nggak mau itu personal gitu, bukan soal. Benar. Karena band lu pasti dibentuk dengan sangat profesional juga kan. Dari manajemen ya kayak perusahaan lah gitu ya. Cuman kan yang nggak jamin ya itu pribadi masing-masing. Iya, pribadi masing-masing. Nah, gimana ya? Kan karena pasti kan kanan kiri depan belakang tuh pasti kan ada tawaran-tawaran unyu kan gitu. Nah, bandonya di area apa nih gitu? Ya gue jatuhnya di perempuan sih dulu gitu. Tuh kan mau aja. Emang perempuan sih. Kebanyakan band kayak gitu ya. Jadi ya itu, maksudnya nggak nyari, kita dicari, nggak mau ditawarin. Gitu-gitulah maksudnya dengan mudahnya gitu. Iya. Akhirnya gue jatuh ke tempat-tempat kayak ya udah sama perempuan masuk ya jadi superstar nih, jadi nih besar gitu. Akhirnya gampang ya gini-gini. Jadi dulu tuh gue punya cewek satu. Yang pacar ya, beneran pacar ya? Pacar resmi. Itu satu di kira-kira tahun berapa tuh, Chris? Satu di Sawangan, satu lagi di Bekasi, satu lagi di Sentiong. Gue masih inget tuh lokasinya. Jadi pacarnya satu dong. Baru gue bilang satu yang resmi, ternyata satu. Lu harus satu di Bogor, satu di Sentiong, satu di sana, harus ajak cool semuanya. Cool mantan Chris. Satu komunitas. Cool mantan Chris. Dan ada satu hal yang lucu, jadi mantan gua temenan sama teman gua, sama sahabat gua, dia jalan dia tuh ngobrol-ngobrol, cuman say hello lah, ngobrol-ngobrol. Mantan gua cerita, si Chris kan gua duain, kata teman gua, bego lu dilimain sama si. Jadi dia mau songong, Cicak mau ribut sama buaya nih, nggak bisa. Sialan kata dia. Buaya lebih parah. Itu lo dapet cewek banyak tuh fans atau gimana? Ada, rata-rata juga ketemu di acara musik sih. Gitu. Dan gimana ya, anak band tuh kalau dilihat sama orang awam dekat sama anak band keren kayak gitu. Yang gue lihat, wih keren nih kata sama dia nih. Malahan ada satu cewek gue dulu, dia udah tahu gue punya cewek yang lain, dia masih tetap mau sama gue. Yang penting jadian sama lu gitu. Iya, yang penting dia kayak pansos atau gimana lah gue. Vibe seorang superstar gitu ya. Iya itu agak aneh sih, yang gitu-gitu. Jadi ya siapa tahu Chris bisa luluh sama gue gitu kan. Dan gue pernah mutusin cewek dan dia mau nyantet gue men. Itu ya epic banget sih gue bilang. Santet. Bener-bener gitu. Pokoknya lu gak bakal lepas dari gue. Lu lihat aja nih ya. Wah. Maksudnya dia udah ancam-ancam gue nih. Gak ngobrol lah sama teman gue, sahabat gue. Dia orang mana? Kayak orang ini deh, orang Banten gitu. Cuman tinggal di Depok. Wah lu, abis deh lu. Bakalan lu kena. Gue diancam-ancam nih gini-gini. Ya kata dia, wah lu hati-hati lu. Waduh. Tapi di situ nggak meluluhkan gue untuk masih brutal. Jadi jiwa buayamu tetap. Iya. Akhirnya kan namanya kita dekat sama Tuhan, banyak inspirasi yang dari Roh Kudus pada saat kita gaulnya sama si gelap. Akhirnya pada saat itu gue bilang, enggak, gue dijodohin sama orang tua gue. Asik, aman nih, main aman banget. Yang kayak gitu-gitu tuh udah nggak perlu. Ntar kalau dia bilang ini, gue bilang ini. Nggak gitu. Kalau kita dalam kegelapan tuh semuanya kayaknya lancar aja udah. Bohong tuh kayak dar gitu aja udah. Nggak perlu dipikirin. Itu kayak udah makan. Ngalir aja udah. Ngalir aja. Ya pada saat kayak begitu. Terus gue tuh anaknya anak rumahan. Tapi waktu itu satu kali gue masih ngeband. Masih sama cewek gue. Masih liar lah. Gue ngekos di Bogor. Gue ngekos 1 tahun. Gue tuh gak pernah keluar dari rumah. Main aja teman gue yang ke rumah, bayangin aja. Maksudnya anak rumahan gue males main keluar gitu. Nongkrong gue males juga di luar. Lu beli makanan aja kita nongkrong di rumah gue gitu. Pada akhirnya gue ngekos di Bogor dan gue gak pulang-pulang. Gue pulang cuma say hello nyokap bokap, gitu, ngasih uang gitu-gitu lah. Tapi gue gak cuman gitu doang. Di rumah gak nyampe setengah jam lah. Gue dicabut lagi.
ya gitu. Kosan gue juga brutal kan, atas cowok-cowok kan 2 lantai, atas cowok-cowok, bawah cewek-cewek. Kalau lagi mau digerebek, kalau dapat bocoran mau digerebek, kita udah wah pindah ya gitu. Kalau enggak ya udah gabung lagi, ada lesbinya juga gitu. Cuma nggak ada gaynya lah. Bakal kita gebugin waktu itu. Waktu itu ya. Iya. Karena ya gitulah, menurut kita nggak aman nih kalau ada yang cowok gitu. Bener. Paling cuma yang lesbinya masih kita terima yang kayak gitu. Akhirnya gue udah nggak pernah ke gereja karena rutinitasnya udah apaan sih gereja kayak nggak gue banget gitu. Iya. Jadi hidupnya udah begitu ya. Gua uang ada, semuanya gue tercukupi gitu, nggak ada semuanya kecukupan lah pada saat itu gitu. Gig lancar semua ya, acara lancar semua. Ya udah makin sombong gitu. Sorry, lu setiap acara dapat perempuan kah atau emang lu kayaknya ya lu punya simpenan sendiri yang pacar-pacar lo itu yang lu sebutin satu di mana? Atau setiap acara itu kayak gue dari sini misalnya gue lagi acara di Bandung gue dapet, ini di Bandung didapat. Biasanya kan kayak karena ada gambar-gambaran itu ya gitu. Anak band tuh di setiap kota manggung gitu. Atau gimana nih? Ya pasti disuguhin gitu ya. Seringkali ada yang kayak gitu juga gitu. Terus ya udah kita cinta satu malam aja udah. Besok lu siapa? Gitu. Bisa gitu. Dan dia juga it's okay gitu. Kayak ya udah gitu. Yang penting gue udah pernah malu kayak gitu. Itu menjadi kebanggaan buat mereka. Gitu. Boleh banget ya. dan anehnya gue juga menikmati itu gitu. Ya udah lu apaan sih? Ya udah slow. Ya udah gitu. Kita bukan siapa-siapa nih ya udah gitu. Kalau boleh tahu nih bro, kira-kira mungkin nominalnya nggak tahu kali ya. Tapi kira-kira lu udah tidur sama berapa perempuan? Aduh gimana ya? Nih, kami ke taman nih. Udah juta ya. Udah cerita. Puji Tuhan, lancar. Jadi nggak perlu sensor ya. Gue terbuka sama dia. By the way, Chris mau menikah nih guys ya. Doain. Kayaknya juga video ini juga nggak tampil sebelum dia married. Oh iya benar. Sudah dia married baru video ini tampil. Cuman udah semuanya udah semua ya. Gue ketemu dia, gue udah terbuka. Nah itu kira-kira berapa cewek yang pernah lo tidurin? Ya di bawah 50 lah. masih aman lah, maksudnya masih. Dan gue puji Tuhannya, ya bukannya aduh. Ada satu yang gue puji Tuhan. Bentar. Bawah 50 bro. Ya. Berarti kan bisa 40. 49. Tidurin cewek 49 perempuan lo bayangin. Itu udah lagi nggak ada akal sehatnya ya, jadi semakin nggak I know maksudnya ya. Ternyata karena kesempatan lo besar untuk dapetin itu Chris karena gitu. lo kadang nggak nyari kita dicari. Iya itu masalahnya gitu-gitulah. Dan lingkungan lo juga istilahnya ya mungkin bukan teman-teman lo, tapi ketika lo ada di mana ada kesempatan itu, bener gak sih? Iya, malah gue pernah satu kali gue dijual dong. Gue dijual sama teman sahabat gue. Sebenarnya gini, maksudnya dia kenalin gue, dikasih foto cewek kan. Lu mau nggak sama nih cewek gitu? Apaan sih? Wah boleh sih, cakep juga nih. Boleh. Jam 6 pagi tuh cewek udah ke rumah gue, dianterin sama dia. Jadi dicabut. Dan 2 sampai 3 hari berikutnya, gue baru tahu, gue dijual 500.000 sama dia. Astaga, bener-bener. Wah itu parah. Circle-nya serem juga ya. Yang begitu-begitu dia tuh. Ya akhirnya titik balik gua tuh pada saat gua ngekos di Bogor, gua kan minum alkohol juga nggak suka gitu. Paling sesekali lah. Iya. Setahun bisa narkoba sih enggak ya, emang enggak. Narkoba enggak, duit enggak ya kan? Terus kriminal enggak. Minum juga ya jarang lah atau gimana. Ternyata di perempuan nih, gitu. Nah itu berarti gimana? Ibis pinter ya. Pinter, tahu titiknya di mana ya. Dia selalu tahu umpannya di mana. Iya. Itu benar. Ya akhirnya gue ngekos di Bogor 1 tahun, gue nggak pulang-pulang. Nyokap sampai sedih banget kan, nyokap sayang banget sama gue. 1 tahun lu nggak pulang? Gue nggak pulang, cuma pulang ya itu. Sampai setengah jam gue cabut lagi, sebulan 2 bulan sekali itu ngeliat ke rumah, gue cabut lagi ke kosan gue. Cuman dia di Bogor juga ngelakuin yang brutal ya. Gue hampir ya temen gue tukang tato samping kamar gue, lu mau tato nggak?
boleh sih, cuman ntar dulu ya gitu. Ntar dulu deh, gue juga bingung mau gambar apaan. Terus malamnya gue mimpi, gue bangun, gue shock, gue kira gue mimpi gue udah tatoan. Wah kayaknya enggak ya dia. Gue nggak tato. Akhirnya gue nggak tato. Akhirnya ada 10 hari gue kejeblos sama alkohol nih. Dan gue menikmatinya dengan enjoy banget. Gue minum sama teman-teman gue, sama cewek gue, bareng-bareng lah gitu. Hari ini Chivas, besok Jack D, Chivas, Jack D. Dan itu sering kali gue berdua doang minumnya. Kalau lagi sisa, gue kasih temen gue nih, kita minum bareng deh gitu. Dan pada hari ke-10, selalu minum kita sampai subuh tidur bangun siang, makan apa sampai sore party lagi ya gitu aja terus. Terus sama 10 hari akhirnya. Di hari ke-10, gue inget banget 4:30 subuh, gue dilawat Roh Kudus sih. Lagi kondisi keadaan mabok. Lagi kacau ya. Lagi tinggi tuh. Wah itu gimana ya, melek aja kayaknya udah gimana gitu. Iya. Udah hampir sebotol ya, sisa sedikit lah. Minumnya berdua, lo bisa dibayangin. Jadi lagi alkoholnya tinggi gitu. Kalau dulu topi miring. Dan gak dicampur lagi. Topi miring. Murni. Akhirnya gue minum itu jam 4:30 subuh. Gue mengingat kasih Tuhan nih buat gue. Dan itu aneh banget sih. Maksudnya nggak ada gue baca apa gitu, gue nemu apa gitu, tanda apa yang gue bisa inget dia. Dan kehidupan lu udah hampir bertahun-tahun ya seperti itu gitu ya. Nggak pernah ke gereja. Tiba-tiba ya. Gitu. Akhirnya terus 4:30 subuh gue dilawat Tuhan nih. Roh Kudus kayak, waduh itu kuat banget. Akhirnya gue mabok alkohol semua, udah lagi maboknya gitu. Ya udah tinggal tidur, tepar siang atau sore udah bangun. Hari itu enggak, 4:30 subuh, gue nginget kasih Tuhan nih. Akhirnya dari gue mabok parah, gue bisa sampai sadar. Jadi pada saat gue nginget kasih Tuhan, gue nangis ya gitu. Wah gila, gue nyakitin Tuhan nih. Ini bukan dunia gue nih, kayak gitu. Gue nangis sampai gue selesai nangis, gue sadar kok gue bisa sadar gitu. Dari alkohol. Padahal lagi bangunnya susah ya. Kalau dulu kan ya mau sadar dari alkohol minum bir brand ya, minum susu. Gitu. Ini enggak, dilawat Tuhan gue sadar gitu. Dan pada saat itu wah, gue tidur apa ya udah akhirnya gue nangis, ada cewek gue gitu. Kamu kenapa gini? Wah enggak, ini salah nih, hidup aku salah nih, gini. Gue menyesali itu di situ, ya gue tidur, bangun siang, akhirnya udah mulai gue cabut balik ke rumah, akhirnya gue balik ke rumah, gue rindu ke gereja. Tapi sebelum ke gereja itu gue rindu banget pengen denger lagu penyembahan. Dulu kan masih banyak CD bajakan ya. Iya. Akhirnya gue beli CD-nya Paniko dulu. Ada 5 lagu. CD Paniko. Dari pagi sampai. Itu ini nggak kena royalti tuh. Iya. Belum ya? Paniko kan enggak. Paniko nggak kena royalti. Aman. Si aman ya. Aman, Paniko aman. Paniko, GMS aman ya. Jadi guys, kita taping ini nih lagi hot-hotnya tentang royalti. Kita tahu juga gara-gara bekas ikut seminar, habis ikut seminar. Lanjut guys, denger lagu rohani, setel di DVD ya kan, udah dengerin pagi sampai sore, wah nangis. Akhirnya tiba hari Minggu, gue ke gereja, ke Kamboja dulu. Akhirnya gue jalan ya kan, lewat samping, ngelewatin Dahlia. Gue udah baru sampai pagar samping, gue udah nangis. Waduh. Ini belum ngucap satu lirik penyembahan, satu lirik lagu gitu, satu lirik pengagungan, belum. Gue udah nangis. Gue ke toilet dulu. Gue naik tangga. Wah, itu udah kayak hadirat Tuhan nyerbu gue gitu. Gokil. Waduh, kagak bisa lagi nih. Sampai di atas gue nggak bisa nyanyi akhirnya. Gue nggak bisa nyanyi karena gue diri, gue angkat tangan, gue nangis doang udah. Dari awal sampai habis gue nangis doang tuh kayak apa ya? Kayak semua kotoran di dalam kehidupan gue tuh dihancurin, disucikan ya gitu. Nah, kayak gitu. Akhirnya gue balik lagi ke Tuhan dari titik itu. Dan itu sekitar tahun berapa, Chris? Tahun berapa ya? Gue lupa. 2015 ada 16. Ya, sekitar itulah. Sekitar itu ya. Iya, pada saat sebelum abang gue pergi lah, gue udah balik duluan tuh. Akhirnya gue bisa bisa take off abang lo ya. Iya. Makanya gue bisa ini dia
Kalau kemarin-kemarin kan bodo amat. Bodo amat ya. Dia juga backup gue dulu. Backup kalau ada cewek gue yang pertama ke rumah, bilangnya gue lagi kemana. Gue sediain rokok buat dia gitu-gitu. Ya dulu masih kayak gitu. Akhirnya gue balik lagi sama Tuhan ke sini ke Kamboja. Ya singkat cerita, yang bisa gue bisa dibawa Tuhan lagi nih lebih dalam lagi gue. Ada selebaran ikut Kom 100. Gue ikut Kom 100. Cuman apa sih orang kalau yang baru-baru ketemu kasih Tuhan gitu, pokoknya mau di pelayanan 24 jam juga sikat. Maksudnya jadi kasih mula-mula. Kasih mula-mula. Akhirnya gue ikut Kom 100. Ada juga teman gue ikut, dia nggak sampai selesai, gue ikut sampai selesai gitu. Akhirnya udah kan terakhir kalau Kom 100 ditantang, ayo melayani gitu. Gue cuma bilang, Tuhan, aku mau pelayanan nih gitu. Cuma pelayanan apa ya? Apa gitu. Kan sempat ke Kamboja di sini, gereja di sini. Satu ketika asyarnya kayak tante-tante gitu. Kan dulu masih panjang ya, sepinggang lah gitu. Ih, ganteng banget kamu. Lebih ganteng lagi kalau rambutnya dipotong. Dia bilang sama dia, Tuhan Yesus aja gondrong. Maksudnya Tuhan gak lihat ini. Tapi kan di sini. Akhirnya gue gue pengen pelayanan dalam hati gue pengen pelayanan nih Tuhan. Akhirnya singkat cerita ketemu dengan namanya kakak rohani gue lah. Dulu mentor gue juga, mentor teman gue awalnya. Teman gue dimentorin dia. Akhirnya dari teman gue ketemu sama satu orang ini. Nah, ketemu sama satu orang ini, lalu orang ini mempertemukan gue juga dengan salah satu kul dari Kamboja. Dan di situ isinya ada Pariki di situ. Di situ ada Pariki dan akhirnya singkat cerita Pariki tiba-tiba jadi gembala di Simpangan. Di Simpangan. Akhirnya Ebenezer Simpangan. Gue cuman pikir pengen pelayanan tapi di mana ya gitu. Akhirnya sempat pelayanan juga di sini, cuman yang acara-acara apa ya? Ya bantu bagiin bingkisan gitu. Waktu itu pernah di sini. Tapi gue tergerak ke sana, akhirnya Tuhan tuntun gue ke Simpangan, akhirnya gue ke Simpangan nih. Waktu itu belum, ya cuman ibadah minggu. Udah selesai ibadah pulang. Tapi salah satu mentor gue bilang, lu kan gitaris, pelayanan dong. Waduh. Dalam hati gue belum siap nih pelayan. Ntar dulu dia belum siap. Biasanya kan gitu. Masih merasa nggak layak lagi. Akhirnya udah dibawa ke situ. Akhirnya singkat cerita, gue bilang sama Tuhan ngepel juga nggak apa-apa dah. Yang penting pelayanan di rumah Tuhan. Akhirnya udah singkat cerita, gue ngelayani di Simpangan. Tapi berapa waktu lalu karena gereja kotor, gue akhirnya pel juga tuh. Itu kayak berasa nazar gue. Wah, gue pel juga deh nih, Tapi waktu Simpa masih yang bocor-bocor itu ya bener ya? Kan? Masih banyak yang harus direnov tuh. Yang pojok gitu nggak salah. Iya, betul. Akhirnya singkat cerita, gue pelayanan di Simpangan sekarang gitu. Melayani Tuhan, masih terus belajar tentang firman Tuhan, ya ditanam di situ. Akhirnya puji Tuhan lah. Akhirnya dan sekarang lo beraktif di GBI Ebenezer Simpangan. Betul. Gue waktu Chris di Simpangan, gue kebetulan juga Bio suruh gue kan untuk melayani di youth. Waktu itu youth kosong kan. Nah, gue kenal Chris emang lebih dekat kenal Chris waktu di Simpangan. Khususnya di musik gitu. Dan gue bukannya karena di podcast ada lo gitu. Gue sudah mati. Gue tahu lo gitu. Gue nggak tahu muka lo tulus banget dalam melayani gitu. Saya main gitar, kadang kita sama Ernest ya kan, gitu bertiga. Gue kenal Chris dan gue bilang wow gitu. Padahal gue tahu lu udah lama kan, Kamboja nyolok banget soalnya kan. Kalau ibadah tuh rambutnya nggak bisa disisir kan. Tapi ternyata pas gue kenal dia, anjay sih orang asik. Orang gitu. asik dan ternyata penuh ketulusan gitu. Tapi gue kerennya gini sih. Kalau dalam konsep ketuhanan tuh banyak manusia yang cari Tuhan ya. Ya kan, banyak manusia yang berusaha beribadah, makanya dia kalau misalkan belum hujan-hujan dia kayak benar-benar kayak nyari Tuhan yang langsung kayak misalnya mempersembahkan apa dan sebagainya. Tapi dari cerita Chris ini kita lebih dapat konfirmasi bahwa ternyata
di kekristenan tuh bukan manusia yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang lebih dahulu mencari manusia. Ya kan? Gila men, lo lagi giting men, lagi tinggi-tingginya. Makanya ayatnya sangat-sangat ini banget ya, kuat sekali ya. Tuhan datang pada orang yang sakit gitu. Itu. Dan banyak yang seperti Chris gitu. Bener, lo lagi giting, lagi sama perempuan, tiba-tiba lo bisa ngerasain hadirat Tuhan. Makanya sebenarnya gue mau bilang hari ini yang mungkin teman-teman milenial baper yang hari ini mungkin ngerasa dirinya udah nggak layak di hadapan Tuhan. Hari ini dia udah hancur banget, mungkin udah dipermainkan sama laki-laki, mungkin udah jatuh dalam narkoba, mungkin sudah kena penyakit atau apa. Kita mau dalam podcast hari ini keren banget bahwa ternyata tuh sebenarnya Tuhan selama ini tetap nyariin kita. Mungkin cuma kita doang nggak sadar, gitu. Jadi one day percayalah satu hal, ketika engkau ketemu dengan Tuhan, langsung balik kepada Tuhan, jangan ragu-ragu. Kayak Chris tiba-tiba kita ngeliat keren banget, dari lagi mabuk tiba-tiba sadar. Bener kata lo, kalau mau sadar tuh kalau mabuk tuh pakai susu gitu kan, biar kalau lagi tinggi-tinggi begitu netralisir kan. Tapi ini ternyata hadirat Tuhan tuh lebih nikmat daripada susu, bener gak? Shock sekali sih. Dan tuh berlanjut, dan puji Tuhan sampai sekarang Chris akhirnya melayani sebagai imam musik gitu. Dan tetap hidup di dalam Tuhan. Melayani di altar loh. Gitu. Dan kita tahu bahwa pelayanan di altar itu nggak mudah sebenarnya. Ada syarat-syarat tertentu, kan sampai ikut kom dan segala rupa. Nah pertanyaannya nih Chris, lu udah pelayanan, lu sekarang udah berjuang hidup di dalam Tuhan, masih gak ngeband? Ngeband kebetulan puji Tuhan masih. Masih di band yang sama kan? Masih di band yang sama. Meskipun pandemi ya. Semua band itu tahun virtual aja sih kalau manggungnya gitu. Kalau teman-teman yang lain juga udah ada yang manggung bener-bener ditonton tuh di PON di Papua. Mereka yang udah bisa tuh kayak ya ada beberapa band lah yang main di sana. Noah gitu. Ya gitu. Kalau di sini kan masih belum ya. Masih dijaga banget gitu. Paling virtual aja sih. Tapi pada saat pelayanan terus ngeband juga ada satu kayak yang gua nggak dapet di pelayanan. Yang gua gak dapet di band gue, tapi gue dapet di pelayanan gitu. Karena kan dulu kan pelayanan tuh ya udah kok hafalin chordnya, hafalin interlude-nya, ya udah gitu kan. Ternyata enggak, pada saat melayani ya kakak-kakak rohani bilang enggak, pada saat melayani kamu menyembah gitu, sambil menyembah. Nah pada saat gue di Gangsta kan ya happy aja. Lah ini kita bener-bener menyembah, lagi pelayanan nangis gitu sambil main gitar gitu. Itu yang gua nggak dapet di di band gua gitu. Jadi tapi banyak hal lah, maksudnya lu masih tetap ngeband, kenapa nggak pelayanan aja gitu. Iya pasti ada orang yang dua orang lah yang ngomong gitu ya. Nah lu kenapa ambil sikap untuk tetap ke band, nggak menjauhi kehidupan itu gitu ya gitu. Ya kalau orang bilang kan ini banyak rintangannya, banyak ininya, banyak hal-hal yang godaan. Iya banyak hal-hal yang aneh-aneh gitu. Tapi bukan hanya gue yang menemukan titik balik, tapi vokalis gue memang dulu ya hidupnya hancur juga. Tapi akhirnya dia sekarang malah jadi duta BNN nih. Dia penyuluhan ke sekolah-sekolah, penyuluhan ke berbagai daerah lah. Kadang juga sama gue berdua gitu. Jadi kita memang udah stop gitu. Dan kita banyak menyuarakan udahlah gitu. Anak-anak muda anti narkoba lah ya. Iya kayak gitu-gitu. Jadi salah satunya adalah gue percaya Tuhan kirim nabi-nabinya ke semua tempat. Ke perkantoran. Bener. Terang tuh harus dibawa ke tempat yang gelap ya. Sama kayak gue ada di musik nih. Gue percaya gue bisa ada jiwa yang bisa dijangkau. Betul. Karena kan kalau nggak di musik ya mungkin ya bisa aja. Tapi gue pikirnya lebih gampang masuknya gitu ke teman-teman yang ada di luar kota. Terus fans gitu yang ngelihat, dulu gue pernah pakai kalung rosario aja tuh banyak fans gue yang Kristen gitu. Bang gini-gini ya kayak sok akrab lah gitu, tapi mereka demen gitu. Kristen nih gini gitu. Jadi gue cuma pengen ini aja sih, menjangkau teman-teman yang ada di dunia musik. Jadi kalau kita nggak ada di situ, contohnya kayak sekarang TikTok, kalau orang joget-joget doang kayak Ino bikin firman Tuhan di TikTok ya, Maksud gue, kalau kita nggak ada di situ, gimana jangkau mereka? Sama juga dengan di musik gitu. Pada saat kita
Ya kalau semua orang kudusnya Tuhan diambil dari musik jadi hancur dong gitu. Maksudnya nggak ada spiritnya di situ. Benar. Jangan berpikir band itu salah ya. Jangan berpikir band itu ya band itu kayaknya begitu, stigmanya hitam ya. Ya kitanya harus sih bawa terang ke sana gitu kan. Iya. Jangan kita pergi gitu. Iya. Bener gue suka banget itu, setuju sekali. Jadi benar-benar kita kayak harusnya tuh jadi jawaban di tengah-tengah itu. Yep. Bukannya kita malah ikut arus, tapi sebenarnya kita lawan. Iya. Karena ketika kita udah lawan arus itu, ketika kita menjadi sedikit lebih beda, orang akan sadar, akan notice dengan keberadaan kita, dan ketika orang notice itu dari kita bisa kayak, oh gue beda tuh gara-gara ternyata ada Tuhan dalam hidup gue. Gitu. Jadi kita kayak nggak perlu setiap hari bawa Alkitab, buka Alkitab depan banyak jadi orang. Jadi Chris kasih kabar baik dengan cara yang berbeda. Yes. Cara hidup yang berbeda gitu. Tanpa penginjilan pun mereka lihat kita. Bener. Orang kayaknya beda nih. Ya, dia lihat Tuhan gitu dalam hidup kita. Tapi lo ngeband juga lah, masih ngerege, rambut masih gibal. Jadi bagi teman-teman yang mungkin kerja di kafe, jadi F&B, segala rupanya, jangan kecil hati. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu adalah teman-teman jadi terang di situ. Iya. Jangan menganggap pekerjaan itu tuh pekerjaan yang stigmanya negatif. Yang enggak, tergantung kitanya ya. Bener. Gue pernah tulis quotes gini. Gue pernah waktu itu jujur gue main ke rooftop, ya, rooftop Kemang. Tapi di rooftop itu sekitar gue mabuk, tapi gue nggak mabuk, gue minum es teh manis serius, gitu loh. Gue tulis gini, isinya berdosanya atau tidak orang bukan tergantung dari tempat, tapi tergantung dari hati kita. Kalau hati kita busuk, hati kita ngelakuin hal yang merespon hal-hal yang tidak baik, kita jadi orang berdosa. Kalau kita di tempat di pelacuran sekalipun atau di tempat-tempat orang yang berdosa pun, tetapi ketika kita tetap berpegang iman pada Tuhan, ya kita tetap menjadi orang yang benar. Jadi nggak pengaruh tempat, teman-teman. Jadi bagi teman-teman ini keren banget. Jangan pernah kecil hati, teman-teman. Kalau kerja di F&B, kerja di kafe dan segala rupa, selama teman-teman tidak berbuat dosa, tetap menahan diri, tetap menjaga iman pada Yesus, percayalah teman-teman akan diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Dan itu kedua, ingat mereka butuh kita, ya. Mereka butuh kasih Tuhan. Bener. Kita alirkan kepada mereka gitu. Karena mungkin circle mereka nggak pernah ngalamin hal itu gitu. Itu lewat dari kita alirkan kasih Kristus kepada mereka. Keren banget. Ini dari si Chris, kalau kita belajar ya dari Chris, kita bisa lihat sendiri teman-temannya bisa berubah. Yes. Ya kan? Nggak ada yang mustahil gitu loh. Tiba-tiba vokalisnya bisa jadi penyuluh BNN. Ya kan? Itu jadi sesuatu yang pelajaran sih. Keren banget hari ini. Ya. Oke, jadi ngeband pas tetap eksis, ya kan? Bawa kabar baik di dalam cara hidup kita. Yes. Dan pelayanan juga tetap ya. Dan yang pastinya nikah Desember. Amin. Oke. Kita diundang kan nih? Iya. Kita harus diundang nih. Desember tanggal berapa nih? Desember tanggal berapa, bro? Apa? Desember tanggal berapa? Ntar lah. Japri aja. Oke. Siap. Thank you banget ya. Oke, thank you banget hari ini ngobrol asik banget. Serius. Semoga karirnya. Semoga sukses di Gansa, pernikahan juga lancar, terutama juga pelayanannya juga lancar. Yes. Itu keren banget. Makin dipakai Tuhan ya. Makin dipakai Tuhan. Luar biasa di dalam karir. Bagi teman-teman yang diberkati oleh video ini, jangan lupa di klik tombol subscribe, like dan juga di-share. Banyak orang juga menikmati berkat-berkat Tuhan melalui video YouTube ini. Oke, terima kasih. Thank you, Chris. Terima kasih teman-teman. Jangan sampai lupa jangan lupa nonton video-video kita berikutnya. Tetap dalam Millennial Barber. God bless you. God bless you.